menganggap bahwa kamu adalah seorang ninja yang cukup ganteng? Oke, kita lihat Atria Jarot. Seperti apa kemampuannya? Langsung saja Atria Jarot. Wow, bye. Minggu lalu kita sudah menyaksikan para pejuang tangguh yang berjuang untuk menaklukkan rintangan-rintangan yang ada di babak semifinal stage 1. Untuk lebih dekat lagi pada Mon Midoriyama dan peluang mendapatkan hadiah sebesar 500 juta rupiah. Wow! Tapi sayang baru ada satu pejuang yang berhasil menekan tombol finish dan maju ke babak semifinal stage 2. Seperti apa sih obstacle-obstacle yang berhasil mengubur mimpi para pejuang di semifinal stage 1 ini? Berikut penjelasannya. Obstacle pertama yang harus dilalui adalah pole jump. Para pejuang harus melompati kolam sejauh 4 meter dengan menggunakan tongkat panjang. Di sini dibutuhkan momentum yang tepat agar tidak salah arah dalam melakukan tolakan. Jika salah, maka para pejuang justru bisa saja keluar dari lintasan seperti Hari Gusnanda minggu lalu. Pejuang yang berhasil melewati pole jump akan melanjutkan perjuangannya di obstacle spider walk. Kedua tangan dan kaki harus menempel dengan sempurna pada dinding akrilik dan berjalan maju. Di obstacle ini dibutuhkan koordinasi momentum yang tepat antara pergerakan tangan dan kaki agar tidak terjatuh ke air. Pemilihan sepatu juga harus tepat agar tidak licin dan menghambat laju di spider walk. Obstacle selanjutnya adalah monkey pack. Obstacle ini cukup menguras energi dan kekuatan tangan para pejuang karena mereka harus bergelantungan dari satu tuas ke tuas berikutnya. Pada monkey pack bagian kedua, pejuang bahkan harus berkonsentrasi penuh untuk bergerak maju dengan memindahkan kedua tuas dengan memasukkan ke lubang-lubang yang disediakan. Berbagai trik dicoba oleh pejuang untuk bertahan di obstacle ini. Tapi kebanyakan dari mereka kehilangan momentum atau kehabisan tenaga dan akhirnya harus jatuh dan mengaku kalah. Walaupun monkey pack cukup berat, tetapi tidak sedikit pula pejuang yang berhasil sampai ke obstacle selanjutnya, yaitu balancing bridge. Jembatan ini harus dilalui dengan kecepatan dan ketepatan langkah dalam meloncat, supaya bisa sampai ke obstacle selanjutnya, yaitu unstable bridge. Unstable bridge tidak mudah untuk dilewati. Mereka harus bergerak maju melalui dua papan yang digantung dengan mengandalkan kekuatan buku-buku jari mereka. Dan yang paling menjadi momok adalah saat melakukan transisi dari papan satu ke papan berikutnya. Di sini dibutuhkan kecermatan dan lagi-lagi momentum yang tepat untuk mendarat dengan pas di papan kedua. Obstacle terakhir adalah rope ladder. Walaupun terlihat mudah, tetapi para pejuang harus bergerak cepat dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki. Karena waktu pun semakin menipis dan waktu tidak menunggu. Terlambat sedikit, maka akan bernasib sama seperti Irfan. Susah payah menyelesaikan seluruh obstacle tetapi tidak memiliki waktu lagi untuk menekan tombol finish. Sangat miris saya melihatnya. Semoga di episode kedua babak semifinal stage 1 ini, semakin banyak pejuang yang bisa lolos dan maju ke babak semifinal stage 2. Bimo Wasis Wicaksono, seorang pemain barongsai yang juga merupakan atlet wushu ini sangat tenang setiap melewati obstacle yang ada. Di challenge stage hampir terjatuh saat menyelesaikan rope grip, tapi dia melanjutkan seluruh obstacle dengan tenang dan finish dalam waktu 1 menit 7 detik. Di warrior stage sempat menunjukkan tornado kick andalannya saat melompat di long jump. Pendaratan yang nyaris di lock grip pun tetap dihadapi dengan tenang. Dan walaupun butuh 2 kali percobaan untuk menaklukkan warp wall, dia tetap percaya diri melangkah ke semifinal. Catatan waktunya 1 menit 20 detik. Di semifinal walaupun tenang tetapi harus cepat. Bimo sudah siap ya? Kalau begitu langsung saja kita mulai. Bimo Wasis Wicaksono. Ya, pemirsa, untuk ninja kita selanjutnya kita punya Bimo Wasis. Kita akan melihat penampilan dia. Pole jump, ya hati-hati agak kurang tepat tadi mendaratnya. Sekarang dia sudah berada di spider walk. Hati-hati Bimo. Hati-hati tangan, hati-hati.
Jangan sampai menyentuh bagian atas dari spider walk atau nanti juri kita menyatakan dirimu gugur atau didiskualifikasi. Oke, baik sekali Bimo Wasis sudah bertahan di tengah. Cukup baik hingga saat ini. Iya, hati-hati agak sedikit licin. Iya, Bimo Wasis yang merupakan seorang mahasiswa ingin menaklukkan semua obstacle sedikit. Iya, sedikit lagi Bimo Wasis. Iya, baik sekali. Berguling dia. Bimo Wasis ini merupakan seorang pemain barongsai. Kita akan melihat apakah kekuatan tangannya juga cukup kuat, di mana pemain barongsai juga banyak menggunakan kekuatan kaki dan tangan. Ini dia Bimo Wasis sudah berada di monkey pack. Hati-hati, ya sudah 2 tuas diambilnya. Hati-hati Bimo Wasis. Lubang mana yang akan dituju dirinya? Ya, mengambil jalur bagian bawah. Hati-hati, agak kesulitan. Ya. Ya, selain dia bermain barongsai juga dia merupakan seorang atlet wushu yang cukup mempunyai prestasi yang baik. Ini dia agak kesulitan di monkey pack. Hati-hati Bimo. Terlalu lama kamu menghabiskan tenaga di monkey pack kali ini akan membuat dirimu sangat kesulitan. Ini dia pemirsa, terlihat sekali bagaimana tangannya sudah mulai gemeter. Ya, sudah mulai bergetar. Dan benar sekali pemirsa, sudah kehabisan tenaga di monkey pack. Dan terasa sekali bagaimana tangannya itu sangat-sangat kesakitan ketika menahan berat badannya. Dan akhirnya harus terjatuh di monkey pack. Gimana sih Bim? Berat banget di sana. Bima, harusnya kamu bisa dong. Terlalu ragu tadi. Oke, nggak apa-apa Bimo. Coba lagi tahun depan. Thank you Bimo. Di tangan di spider wall sudah terlalu lama di sana. Jadi sudah lelah otot tangannya. Bimo Wasis belum berhasil kali ini dan menurut dia karena tekniknya belum tepat, semoga pejuang kita selanjutnya sudah mempelajari kegagalan pejuang sebelumnya dan mendapatkan teknik yang tepat. Kurnianto atau Anto ini sangat didukung oleh orang tuanya untuk mengikuti Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Dan motivasi terbesarnya untuk ikut adalah kalau menang, dia mau melamar kekasihnya. Situ. Nama saya Kurnianto, umur 26 tahun. Saya bekerja di perusahaan swasta sebagai admin staff. Persiapan saya di semifinal 1 ini, saya banyak melatih otot tangan saya dan jari saya karena di semifinal stage 1 ini sangat dibutuhkan kekuatan tangan. Saya senang, saya mendapat dukungan dari pacar saya. Walaupun di semifinal 1 ini saya tidak ditemani oleh pacar saya, tetapi dia selalu mensupport saya melalui video call. Semangat loh ya. Ya, doain aku ya. Dia selalu berharap saya menang di Sasuke Ninja Warrior Indonesia ini. Saya sudah berjanji dengan pacar saya, bila saya menang di Sasuke Ninja Warrior Indonesia ini, saya akan mengajak dia menikah. Ayo Kurnianto, walaupun pacar kamu nggak datang, tapi kamu harus tetap tunjukkan kehebatanmu. Taklukkan semifinal stage 1 ini. Langsung saja, ini dia Kurnianto. Oke, Anto sudah melakukan pemanasan, langsung saja kita lihat loncatan di pole jump. Baik sekali dengan tubuh yang cukup ringan dan juga tinggi. Kita lihat apakah cukup baik melewati spider walk kali ini. Ya, tenang sekali. Oke, kita lihat sudah sedikit lagi dia akan menyelesaikan obstacle keduanya, yaitu spider walk. Selesai sudah. Oke, kita akan melihat kekuatan dia di monkey pack kali ini karena kekuatan tangan harus digunakan dengan semaksimal mungkin. Ini dadah-dadah dulu malah dia. Oke. Tapi oke juga nih. 1, 2, 3. Ya, baik sekali. Kita lihat apakah dia sudah mengambil. Ternyata cukup baik sekali. Kita lihat tekniknya yang akan ditunjukkan oleh Anto di monkey pack kali ini. Tangan kiri mengambil jalur lubang-lubang bagian atas. Nah, ini dia dukungan orang tuanya. Oke, kita lihat tangan kiri masih di jalur atas, tangan kanan di jalur bawah. Oke, dengan mengunci siku ya.
membentuk sudut 45 dan 90 derajat. Ini tentu saja mungkin bagi Anto lebih meringankan tubuhnya. Kita lihat apakah Anto akan menyelesaikan? Mestinya sih selesai. Oke, selesai sudah. Ini dia dukungan yang diberikan oleh para orang tua dan juga saudaranya. Dan selesai sudah balancing bridge tadi. Dan sekarang Anto sudah berada di obstacle yang menjadi momok di semifinal stage 1 ini, yaitu unstable bridge. Kita lihat kesiapan Anto, dia sambil melemaskan tangannya terlebih dahulu. Dan ini pemirsa, saya utarakan sekali lagi bahwa di semifinal ini kita memiliki batasan waktu, yaitu 150 detik. Dan waktu Anto sekarang ini hanya tinggal 42 detik kurang. Oke, kita lihat apakah Anto berhasil melewati di unstable bridge kali ini. Mengatur napas, mengatur momentum. Anto baik sekali, luar biasa. Kita lihat kakinya membantu dia untuk tetap berjalan. Dan sekarang sedikit lagi Anto akan menyelesaikan unstable bridge. Ayo Anto, waktu kamu 20. Sayang sekali Anto. Aduh, kenapa Anto? Ini mungkin di bagian terakhir itu dia kurang untuk ayunannya aja, kurang di situ aja. Saya harapkan nanti tahun depan adik saya bisa ikut lagi di Ninja Warrior dan bisa menang. Oke. Bisa Anto? Bisa. dari Mall at Alam Sutra, kita masih akan menyaksikan kegigihan dari para pejuang menaklukkan semifinal stage 1 dalam waktu 150 detik. Baru ada Febrian di episode sebelumnya yang berhasil menyelesaikan tantangan ini. Apakah pejuang kita selanjutnya bisa menyusul kesuksesan Febrian? Mahardisman, pria berusia 18 tahun asal Bogor ini sudah melewati perjuangannya sendiri di babak sebelumnya. Di challenge stage, dia tampak panik saat melewati domino hill. Dan di warrior stage, tanpa kendala berarti, mampu diselesaikan dalam waktu 1 menit 11 detik. Sekarang kita akan lihat aksinya di babak semifinal stage 1 ini. Kelihatan tegang sekali ya dari mukanya, dan semoga lu tetap fokus dan juga bisa menyelesaikan semua tantangan ini musim. Oke, standby. Ini dia Polja Mahardisman. Hati-hati, pendaratannya kurang begitu mulus. Tidak apa-apa. Tetap saya suka gayanya. Ayo Mahardisman, jangan merusak fokusnya. Yuk, terlalu lama membuang waktu Mahardisman. 2 menit 30 detik. Harus diselesaikan dengan cepat. Baik sekali Mahardisman. Ya, cukup cepat di spider walk kali ini. Oke, kita lihat. Ya, sedikit lagi Mahardisman. Oke, tidak apa-apa. Kasihan kameranya, maksud saya kasihan kepala kamu. Tidak apa-apa. Mungkin dia terlalu fokus ya, ingin mendarat cepat-cepat. Ini dia Mahardisman sudah berada di monkey pack. Berayun dia menggunakan lengan yang cukup panjang. Baik sekali. Ayunan, momentum yang dipertunjukkan oleh Mahardisman cukup baik sekali. Tapi harus kehilangan pegangan dan juga keseimbangan tubuhnya ketika harus menggunakan luas ke lubang-lubang yang sudah ada di monkey pack. Ini dia Mahardisman. Hati-hati, hati-hati. Ya. Ya, tangan kiri sudah dilepaskan. Sedikit demi sedikit berayun dia. Baik sekali. Sedikit lagi. Oke, ini dia dukungan dari para penonton. Hati-hati Mahardisman. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Oke, agak sedikit kurang tidak seimbang. Mahardisman terlalu lama bergelantung di situ. Otomatis tenaga tangannya pun terkuras habis. Ternyata akhirnya harus mengambil
Oke, tangan kirinya agak sedikit pegal dan itu memang benar sekali pemirsa ya. Terasa sekali bagaimana tubuh kita pun yang sudah dilatih apabila melewati monkey pack ini dengan teknik yang tidak baik atau tidak tepat, otomatis tenaga akan sangat terkuras sekali. Dan ini terbukti dari Marisman yang tadi sempat agak pegal. Oh, hati-hati Marisman, hati-hati, hati-hati. Ini kekuatan core-nya juga cukup baik sekali. Dipantulkan kembali, loncat saja Marisman. Hai, kembali lagi. Oke, tidak pernah menyerah, saya suka sekali mentalnya. Walaupun waktu terus berjalan dan semakin tipis, benar saja tinggal 20 detik terakhir. Nampaknya memang Marisman tidak bisa melewatinya, tapi dia tetap berusaha. Oke, waktu sudah habis dan sayang sekali Marisman harus kami nyatakan gagal. Disman, mungkin tidak selamat dari waktu tapi selamat dari air ya. Tadi hampir aja. Padahal nyali kamu pasti udah besar banget ya. Ya, tapi ternyata nyali aja nggak cukup buat menuju sampai finish. Dan juga adrenalin juga sangat terpacu di sini. Itu aja cukup. Thank you, Disman. Bukan adrenalin lu aja nih yang terpacu, penonton juga pasti terpacu nih. Di tengah kepanikan karena dikejar waktu, lu masih nggak nyerah dan nggak pasrah nyebur di monkey pack. Dan perjuangan lu ini patut diacungi jempol, walaupun harus dikalahkan oleh waktu. Pejuang kita selanjutnya tampil percaya diri di babak-babak sebelumnya. Menurut Pika, dia berhasil menjaga kegantengannya walaupun sedang melewati obstacle-obstacle yang sulit. Ternyata dia ini sudah banyak ya penggemarnya yang siap mendukung. Yang paling aku tunggu-tunggu itu Atria Jarot. Atria Jarot. Atria Jarot. Atria Jarot. Sasuke Ninja Warrior, semangat. Oke, di semifinal stage 1 ini dia datang dengan membawa istri dan anak. Hei, jangan kecewa ya kalian wahai cewek-cewek cantik, masih ada Abang Fadi tentunya. Tenang saja. Nama saya Atria Jarot, umur 32 tahun dan saya bekerja sebagai engineer di salah satu perusahaan oil dan gas. Perasaan saya setelah melewati challenge stage dan warrior stage ini cukup lega karena menurut saya itu sebagai kualifikasi saya untuk mencapai semifinal 1 ini. Persiapan saya untuk Sasuke Ninja Warrior Indonesia ini ya saya sekarang rutin melakukan gym dan saya ikut wall climbing di tempat kerja saya di Balikpapan, dan khusus untuk semifinal 1 ini jujur saja saya malah kurang olahraga karena pekerjaan saya menuntut saya lama di kantor dan saya tidak sempat berolahraga, tapi saya yakin dapat melewati semifinal 1 ini. Mudah-mudahan dukungan dari keluarganya ini bisa membuat Atria kembali tampil prima dan menyelesaikan seluruh tantangan. Silakan Atria. Di sini kamu mendapatkan dukungan sejatinya dari Pika, di mana Pika menganggap bahwa kamu adalah seorang ninja yang cukup ganteng. Oke, kita lihat Atria Jarot seperti apa kemampuannya. Langsung saja Atria Jarot. Wow, bye. Loh, ini kenapa tuh? Sebentar. Ini kan baru obstacle pertama ya. Kenapa? Ya Atria, sayang sekali. Ternyata pendaratan Atria tadi itu kurang baik nih pemirsa. Kita bisa lihat tayangan ulangnya, di mana di sini sudah cukup baik, tapi ternyata agak sedikit melenceng ke kiri sehingga kaki kirinya ini menyentuh batas akhir dari pendaratannya. Dan ternyata akhirnya dia kehilangan keseimbangan dan juga kehilangan kesempatan untuk bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Atria, kenapa? Gak tahu tadi tiba-tiba posisi tongkatnya nggak lurus tadi di awal, jadi nggak nyangka sih kalau mendaratnya bakal ke kiri juga. Aduh, saya masih nggak percaya nih kalau bisa diulang, harusnya diulang tapi sayang sekali nggak bisa ya. Atria, ini istri dan anak dan juga ibu ya? Aduh, kenapa nih Mbak? Saya nggak tahu. Nggak konsentrasi dia kali ya? Udah konsentrasi ya tadi. Udah cukup konsentrasi ya, sayang banget. Ibu, yang ini ponakan-ponakannya Atria juga. Nggak nyangka juga ya Bu ya? Yang ya. Coba boleh diulang ya. Diulang tahun depan ya Bu ya? Sayang sekali. Atria, ada yang mau disampaikan untuk supporters kamu juga sejauh ini sampai di semifinal stage 1? Iya, kali ini saya gagal tapi pasti saya coba lagi tahun depan.
Semuanya minta diulang, tapi sayang sekali ya yang tadi ini sudah dihitung gagal. Sebenarnya kenapa sih sampai meleset gitu tuh Atria? Tadi poljamnya emang posisinya rada ke kiri, dikirain nggak terlalu ngaruh jadi sikat aja tapi kurang kenceng kayaknya, pengen santai malah jatuh. Ya, Atria ternyata salah strategi dalam melewati pole jam. Semoga pejuang kita selanjutnya yang juga jadi idola wanita karena gayanya yang cool nih dan sedikit berbicara memiliki strategi yang tepat juga nih untuk melatih obstacle yang ada di semifinal stage 1. Saya Bintang, umur 25 tahun, saya seorang atlet kettlebell. Di Warrior Stage kemarin, saya kurang yakin di obstacle long jump karena saya tidak terbiasa untuk melakukan lompatan-lompatan jarak jauh. Di semifinal stage 1 ini, obstacle-nya semakin sulit, apalagi monkey pack dan unstable bridge. Selain obstacle yang sulit, di semifinal stage 1 ada tambahan tantangan yaitu waktu. Persiapan saya di semifinal stage 1 ini yaitu saya harus melakukan latihan untuk kekuatan tangan dan juga saya juga harus melatih kecepatan saya dan kami sebagai Putra Bandung yakin akan lolos di semifinal stage 1 ini. Ini dia, Bintang yang sudah terlihat tidak sabar untuk memulai perjuangannya. Langsung saja, Bintang Radian. Oke, ini dia Bintang Radian yang banyak sekali para fans-fansnya di Sasuke Ninja Warrior Indonesia, terutama para wanita setelah saya tentunya. Oke, baik sekali. Pole jump dilewati dengan cukup mudah oleh Bintang. Dan kita lihat apakah kekuatan tangan dan juga kaki Bintang ini cukup baik melewati spider walk. Ditambah lagi speednya pemirsa. Luar biasa sekali Bintang. Sangat prima sekali kekuatan tubuhnya. Semangatnya juga luar biasa sekali. Ini dia monkey pack sudah dilewati setengahnya. Dan sekarang Bintang harus mengambil 2 tuas yang ada di monkey pack kali ini. Kita lihat strategi apa yang akan diusung oleh Bintang kali ini. Ya, 1 tuas sudah bergerak, yang kanan, ya. Hati-hati Bintang, hati-hati. Terpelanting dia, agak sedikit terputar, tapi masih bisa menyeimbangkan tubuh bagian atas. Cukup baik sampai saat ini. Dan ini dia banyak sekali dukungan yang diberikan oleh para penonton yang ada di. Bintang, jangan bikin saya deg-degan Bintang. Hati-hati Bintang. Oke, baik sekali. Ini bukan agak lagi ya, sulit. Saya pun pasti tidak bisa pemirsa. Kita lihat apakah Bintang sudah selesai menyelesaikan obstacle-nya. Hati-hati Bintang. Baik sekali. Dan lagi-lagi saya ingatkan bahwa tidak boleh menyentuh monkey pack. Dan Bintang melakukan dengan sangat cermat sekali tadi. Balancing bridge mudah saja bagi Bintang. Dan ini dia obstacle yang menjadi momok di semifinal stage 1 kita kali ini, yaitu unstable bridge. Kita lihat, mengambil sedikit istirahat Bintang, sekarang sudah berada di bridge pertama dan dia akan mencoba bertransisi ke bridge yang kedua. Dan waktu sekarang sudah 40 detik dihitung mundur. Kita lihat ayunan dari Bintang, apakah Bintang akan berhasil melatih unstable bridge kali ini. Bintang, sayang sekali, tangan kirinya tadi agak sedikit terlambat ya pemirsa ya. Ini dia kekecewaan dari para penonton. Bintang, padahal kan harusnya aku ketemu kamu lagi di stage 2. Capek Bintang. Bintang nih kayaknya pemirsa jarang banget dengerin Bintang ngomong deh. Kamu ada yang mau disampaikan nggak? Pada teman-teman saya minta maaf kalau saya sudah Bintang cobain lagi ya tahun depan ya. Oke, thank you Bintang.